Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di pondok kita yang sama-sama kita muliakan, karena di tempat ini, di pondok ini senantiasa yang disampaikan adalah kalamullah dan sabda-sabda Rasulullah yang insyaallah mudah-mudahan kita dapat barakah, dapat bimbingan dengan taufik dan hidayah, kita tetap iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Selanjutnya yang bisa kita sampaikan sama mempelajari kandungan daripada ayat yang sebentar lagi disampaikan tafsirannya. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini satu ayat masih ada hubungannya dengan ayat yang di atasnya. Walaupun jaraknya jauh pakai fa, ya. Kalau waw itu dekat, berarti harus cepat-cepat disampaikan dan berkesinambungan, tetapi ini tersendat. Salat itu harus dijaga yang di atas. Hafidhu 'ala shalawat wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara atas kalian semuanya ya tentang masalah salat. Wa shalatil wusta, dan salat yang pertengahan yang sudah disampaikan bahwa salat pertengahan ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib atau mengatakan asar. Dan banyak ada yang mengatakan maghrib karena maghrib itu adalah dijepit oleh asar dan isya. Jadi masing-masing 5 waktu itu jepit semua. Jadi mau yang mana kamu pilih dari tafsirannya ulama itu sama benar. Kenapa? Salat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Yang pertengahan hafidhu 'ala shalawat, kalau misalkan bukan subuh bib yang betul, yang betul itu asar. Jangan menyalahkan. Karena dalam masalah tafsir itu pengertian ataupun tafsir yang disampaikan oleh ulama semuanya benar. Karena hakikat yang disampaikan itu merajiknya kembali kepada Al-Qur'an. Paham? Nah, ini pentingnya belajar Al-Qur'an. Nah, jaga. Kalau disuruh dijaga sholat yang 5 waktu, mau yang mana yang tengah, semuanya itu penting. Coba Ustaz bilang, yang benar itu isya, pertengahan sholat. Jaga sholat isya. Apakah kamu akan menjaga sholat isya, maghribnya tidak mau dijaga? Dijaga. Habib katakan, yang benar itu subuh. Artinya subuh dijaga, isyanya tidak dijaga. Benar? Salah. Berarti siapapun saja ulamanya mengatakan bahwa subuh itu sholatul wusta, duhur itu sholatul wusta, asar itu sholatul wusta, maghrib itu wusta, isya wusta, semua benar. Itu tidak mempengaruhi Al-Quran yang mengatakan hafidhu 'ala shalawat, karena 5 waktu sholat itu semuanya wajib. Jelas. Lain suruh jaga sholatnya, suruh jaga syarat dan masyruutnya. Miftahul jannah as-shalah, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya surga itu salat. Kuncinya salat berwudu. Berwudu itu banyak hadis-hadisnya, 400 hadis yang berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya kita berwudu. Itu di kitab. Berbagai macam sumber daripada muhaddisin, perawi-perawi hadis yang sanadnya bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu banyak dan belum kita amalkan semuanya. Mau diajarkan tentang masalah wudu, makanya ada ulama-ulama kalau bicara, aduh kah kiai, kok yang diajarkan tentang masalah wudu, sholat, wudu, sholat, wudu, sholat. Tidak, banyak orang yang meremehkan. Padahal kuncinya orang hidup itu mau selamat, sholat dan perhatikan wudunya. Orang yang tidak memperhatikan sholatnya, dia pasti akan membuat kerusakan di muka bumi dan nanti di akhirat dapat balasan daripada Allah SWT karena meninggalkan sholat. Ini sholat, jaga hati. Kalau ustaz sholat, sudah sholat itu ada di tengah, ya di antara kepala dan kaki, kanan kanan kiri, jaga hati sholat ini. Banyak selawat. Orang yang bisa terjaga hatinya itu karena banyak selawat. Di sana dipengaruhi oleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di luar sholat dia berbaik, berbagi kebaikan, berbagi kenikmatan, berbagi ilmu, berbagi macam-macam. Orang yang loman, orang yang suka sedekah itu karena hatinya baik, bukan kaya. Banyak orang kaya tapi tidak suka sedekah. Hatinya kurang selawatnya. Wa qumul lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat itu dengan secara khusyuk, tunduk patuh. Khusyuk itu tunduk, patuh. Tunduk patuh. Ya, di dalam sujud. Kalau sujud kepada Allah, pantatnya itu lebih tinggi daripada wajahnya, supaya kamu tidak sombong. Coba kamu sujud. Kalau dia sujud berarti dia sebenarnya orang sholat itu tidak boleh sombong. Karena ketika sholat kamu dihinakan sama Allah. Lalu ketika dihinakan, apa yang kamu baca? Subhan Rabbil A'la. Maha tinggi engkau ya Allah, lagi maha suci. Aku hina berarti apa? Pantatku di atas, jidatku di bawah. Makanya orang kafir itu enggan sholat, tidak mau menerima Islam, takut dihina dengan dirinya sendiri karena pantatnya di atas kepalanya. Itu masalahnya. Bagaimana kita menghinakan diri? Kalau hina di hadapan Allah, wajib kamu hina. Karena kamu tidak ada artinya. Kamu mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diislamkan. Karena dipilih Al-Qur'an. Karena dipilih dengan taufik dan hidayah masuk ke dalam hatimu sehingga kamu ngerti. Kalau tidak dengan Allah yang mulia, kamu tidak bisa mulia. Siapa yang mulia di sini? Tidak ada yang mulia. Habib mulia? Tidak mulia. Yang mulia itu Allah. Ya Aziz. Makanya di sini dikatakan wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha mulia, lagi maha bijaksana. Mulia dan memberikan kemuliaan kepada kita yang dikehendaki masuk Islam. Sehingga dengan Islamnya dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Masuk Islamnya secara kafah sempurna. Sholatnya sempurna, perbuatannya sempurna, zikirnya sempurna, selawatnya sempurna, dan kehidupannya menjadi damai, sejahtera, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itu karena pemberian Al-Aziz, yaitu Allah. Allah yang mulia. Kamu misalkan, kamu muliakan ulama, kamu mulia. Kenapa? Karena kamu dimuliakan oleh Allah. Yang tidak memuliakan ulama bukan orang mulia. Jangankan ulama, ma akraman nisa illa karim. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang laki-laki itu mulia. Kan perempuan itu apa? Apa dia imannya kuat? Apa dia hafal Quran? Apa dia hafal hadis? Apakah dia Islamnya bagus? Tidak. Muliakan perempuan berarti yang memuliakan laki-laki itu adalah orang mulia.